Shalom saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk memberikan sedikit dari waktu saudara untuk fokus pada firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Karena menurut saya setiap orang Kristen wajib untuk tahu firman Tuhan yang hendak saya sampaikan ini saudara. Firman Tuhan itu terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Bunyi firman Tuhannya adalah, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Firman Tuhan ini menerangkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi ini sampai dengan nanti akhir zaman atau hari kiamat, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih bermanfaat dari ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Nah, saya akan membagi 3 bagian saudara untuk menghemat durasi. Jadi kali ini bagian pertama yang kita akan renungkan bagian iman saudara. Nanti bagian kedua pengharapan, bagian ketiga adalah kasih. Ada banyak di antara kita yang merasa dirinya beriman hanya karena dia mengerti bahwa iman itu adalah percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil. Ya kan? Percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup. Itu dikatakan saya ini adalah orang beriman. Ini jelas pemahaman yang keliru saudara. Ya. Kalau saudara cuman berpegangan kepada pengertian itu saja, maka saya ingin sampaikan di dalam Yakobus 2 ayat 19. Di sana dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya, di terjemahan bahasa Inggris misalnya di American Standard itu menggunakan kata shudder. Shudder artinya merasa ngeri. Jadi Yakobus mengingatkan kepada kita, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar, merasa ngeri. Dan kita semua tahu setan-setan ini bukanlah pelaku firman Tuhan. Jadi iman itu bukan pada pengertian saudara, tetapi pada melakukan firman Tuhan. Ketika seseorang melakukan firman Tuhan, maka nyatalah bahwa orang itu adalah orang yang telah memiliki iman. Begitu saudara. Ya. Iman itu bukan teori. Kalau kau mengetahui firman A, firman B, ya seperti itu, engkau adalah orang yang berpengetahuan. Mengetahui adanya firman. Tapi apakah engkau orang beriman? Tunggu dulu. Saudara harus menjadi pelakunya. Ya, menjadi pelaku daripada firman itu, barulah dapat dikategorikan sebagai orang beriman. Sebab hanya orang yang berimanlah yang mau melakukan firman Tuhan. Sama seperti setan-setan tadi. Dia ini, setan-setan ini bukan sosok yang beriman, saudara. Karena dia cuma percaya. Mulut ya, bibir saja. Percaya bahwa hanya ada satu Allah. Bahkan bukan cuma sekadar percaya, mereka gemetar, dikatakan oleh firman Tuhan ini. Tetapi mereka ini bukan pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita juga bukan pelaku firman Tuhan, apa bedanya saudara? Jadi hati-hati ya, kita jangan kepedean gitu. Karena kita ada melakukan pelayanan, ya kan? Karena kita rajin ibadah, kita merasa kita adalah orang beriman. Takarannya untuk orang beriman itu adalah dalam kehidupan keseharian kita mempraktekkan atau melakukan firman Tuhan saudara. Maka kan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 tadi mengingatkan kepada kita, tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Jadi pada ujungnya, pada akhir zamannya, artinya dalam suatu periode dari penciptaan
sampai pada akhir zaman, itu hanya akan tersisa 3 hal ini yang penting di mata Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih, saudara. Jadi selebihnya daripada itu tidak ada gunanya. Segala sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi ini tidak ada artinya di mata Tuhan selain iman, pengharapan, dan kasih. Maka kita harus mengerti betul ketiga hal ini supaya tidak terjadi kesia-siaan, saudara. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa iman itu bukan karena engkau tahu firman ini, firman itu. Bukan engkau menghafal firman, tetapi engkau melakukannya di dalam kehidupan. Berpadangan dengan firman terus menerus. Ya. Kalau kita cuman mengetahui teorinya saja, bahwa iman itu adalah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidupku, Tuhan sanggup menolong pergumulanku, Tuhan sanggup memberkati, itu sih bukan iman, saudara. Itu pengetahuan mengenai iman. Saudara akan menjadi orang yang beriman kalau saudara melakukan firman Tuhan. Itu ukurannya. Karena Yakobus 2 ayat 19 tadi mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Itulah sebabnya, saudara, di dalam Filipi 2 ayat 12, Paulus berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi tidak ada, saudara, yang namanya sekali selamat tetap selamat. Paulus mengatakan dengan jelas, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan. Artinya tidak ada waktu luang atau menunda-nunda, tetapi harus tetap mengerjakan keselamatan. Bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan kita supaya kita tetap berada di dalam keselamatan yang diberikan atau yang dianugerahi oleh Tuhan Yesus? Yaitu dengan melakukan firman-Nya. Hanya dengan melakukan firman Tuhan itu, kita dapat terjaga hidup kita di dalam kekudusan, sehingga kita layak untuk tinggal dalam kerajaan surga. Ya, 1 Korintus 13 ayat 13 ini penting untuk diketahui oleh setiap umat Tuhan, supaya kita mempunyai benteng iman yang benar. Ya, iman adalah ketika kita melakukan firman Tuhan, bukan kalau kita mengerti apa itu iman. Kita punya 1001 macam teori mengenai iman. Tidak ada yang kita lakukan, maka kita bukan orang beriman. Kita hanya orang yang berpengetahuan mengenai iman. Ya, sudah jelas, saudara, ya, dalam Yakobus 2 ayat 19 sudah diberikan contoh. Kalau cuman percaya saja, setan pun juga percaya. Bukan cuman percaya, mereka bahkan gemetar. Jadi kalau kita bukan pelaku firman Tuhan, maka setan-setan ini juga bukan pelaku firman Tuhan. Apa bedanya, saudaraku? Tidak ada ubahnya. Jadi mulai hari ini, saudara, pahami dengan benar apa itu iman, saudara. Ya, bukan cuma percaya bahwa ada hal-hal yang tidak terlihat itu bisa Tuhan sediakan. Bukan cuma percaya bahwa ada hal-hal yang mustahil sanggup Tuhan sediakan. Bukan cuma itu. Tetapi engkau melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Itu adalah satu-satunya cara yang memastikan bahwa engkau adalah seorang beriman. Dan firman Tuhan katakan, imanlah yang menyelamatkan. Jadi kalau kita ingin memiliki iman, kita harus melakukan firman Tuhan. Kalau kita ingin selamat, kita harus punya iman. Karena firman Tuhan tegas mengatakan, imanlah yang menyelamatkan. Bukan perbuatan baik kita, bukan prestasi kita, bukan jabatan, bukan pendidikan kita. Iman yang menyelamatkan. Dan saudara tahu, hari ini saya sudah sampaikan bahwa iman itu adalah kalau kita melakukan firman Tuhan.
Demikian untuk pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada babak atau bagian kedua yang kita akan bahas mengenai pengharapan. Kiranya pemberitaan firman Tuhan kali ini memberkati saudara. Dan hiduplah terus dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.